warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Rendra selaku dosen pengampu mata kuliah statistik, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan PS 4A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul hipotesis 1 dan 2 sampel varians dan proposi. Sebelum kita melanjut ke materi, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Putri Nur Alfiani dengan akhiran NIM 005. Yang kedua ada Alisa Kotrunada Yulia dengan akhiran NIM 006. Dan yang ketiga ada Ursila Isnaini dengan akhiran NIM 007. Yang terakhir ada Dinda Rahma Reflesia dengan akhiran 006. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Jika asumsi atau dugaan khusus mengenai populasi umumnya, mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis disebut hipotesis statistik. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar, dan karenanya perlu diadakan tes pengujian. Hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah atau prosedur melakukan pengecekan terhadap hipotesis, apakah menerima atau menolak, disebut pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis, penelitian dilakukan, sampel acak diambil, nilai-nilai statistik yang perlu dihitung kemudian diambil sampel menggunakan kriteria tertentu dengan hipotesis. Jika hasil yang didapat dari penelitian itu dalam pengertian peluang jauh berada dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Tetapi jika sebaliknya hipotesis diterima, perlu dijadikan bahwa meskipun berdasarkan penelitian kita telah menerima atau menolak hipotesis, tidak berarti kita telah membuktikan bahwa kita telah membuktikan kebenaran hipotesis. Yang perlu diperhatikan adalah menerima dan menolak hipotesis saja. Dalam melakukan pengujian hipotesis ada dua kekeliruan yang terjadi. Yang pertama, ada kekeliruan tipe 1. Ia menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Yang kedua, kekeliruan tipe 2 ialah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Untuk lebih jelas singkatnya, pengertian hipotesis yaitu asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan benar atau tidak benar, dan karena perlu diadakan penelitian sebelumnya, hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan pengujian hipotesis 1 dan 2 sampel varians. Yang pertama yaitu mengenai hipotesis 1 sampel varians. Pengujian hipotesis 1 sampel varians seringkali dalam praktik pengetahuan tentang varians yang digunakan sebagai ukuran variasi dari suatu kumpulan nilai hasil observasi sangat penting untuk diketahui. Seperti kita ketahui, kalau suatu sampel random ditarik dari suatu populasi dengan distribusi normal, maka rasio yaitu mengikuti fungsi chi-square dengan derajat bebas dalam kurung n-1. Rasio tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk pengujian hipotesa. Perumusan hipotesa seperti halnya dengan rata-rata proporsi adalah sebagai berikut. Hipotesis awal dibagi sigma 2 sama dengan sigma 2 dibagi hipotesis alternatif dibagi sigma 2 lebih besar dari sigma 2 dibagi hipotesis alternatif dibagi sigma 2 lebih kecil dari sigma 2 dibagi hipotesis alternatif dibagi sigma 2 tidak sama dengan sigma 2. Contoh soal
Suatu perusahaan makanan ternak ingin mengetahui apakah jenis makanan baru dapat mengurangi variasi berat ternak sebagai akibat dari jenis makanan tersebut. Pemilik perusahaan tersebut beranggapan setelah ternak diberi makan tersebut selama 3 bulan akan tercapai variasi berat dinyatakan dalam varian sebesar 1.600 pon dengan alternatif lebih kecil dan itu hampir sama (homogen). Dipilih sebagai sampel acak kemudian diberikan makanan baru tersebut selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dilakukan penimbangan ternyata diperoleh varian berat badan sebesar 1.000 pon. Dengan menggunakan alfa sama dengan 0,025, ujilah pendapat tersebut. Penyelesaiannya, hipotesis awal dibagi sigma 2 sama dengan 1.600. Hipotesis alternatif dibagi sigma 2 lebih kecil dari 1.600 dibagi n sama dengan 30. S2 sama dengan 1000, sigma sama dengan 0,025. Karena pengujian ini menggunakan sebelah kiri kurva, maka dari tabel X2 dengan derajat kebebasan N-1 sama dengan 30-1 sama dengan 29. Diperoleh P buka kurung X2 lebih besar dari 16,0471 tutup kurung sama dengan 1 min sigma alfa 1 min alfa sama dengan 0,975. Dengan demikian X 20975 dalam kurung 29 sama dengan 16,0471 sama dengan 16,05. Oleh karena itu X2 lebih besar dari X 20975 buka kurung 29 terletak di daerah penerimaan, maka hipotesis awal diterima. Berarti anggapan memiliki perusahaan makanan ternak yang mengatakan bahwa varian berat ternak sebesar 1.000 pon dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis 2 sampel varians. Ketika menaksir selisih rata-rata dan menguji kesamaan atau perbedaan dua rata-rata telah berulang kali ditekankan adanya asumsi bahwa kedua populasi mempunyai varians yang sama agar menaksir dan menguji bisa berlangsung. Dalam hal ini, varians yang berlainan hingga sekarang hanya digunakan cara-cara pendekatan. Oleh karena itu, terasa perlu untuk melakukan pengujian mengenai kesamaan dua varians atau lebih. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar disamakan varians yang homogen. Dalam bagian ini akan dilakukan pengujian kesamaan varians untuk dua populasi atau sampel. Misalkan kita mempunyai dua populasi normal dengan varians sigma 12 dan sigma 22 akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis. Ujian hipotesis 1 sampel dan 2 sampel proporsi. 1. Pengujian hipotesis 1 sampel proporsi. Dalam praktek seringkali pendapat tentang proporsi yang harus diuji. Misalnya persentase barang yang rusak 25%. Pengujian hipotesisnya dinyatakan dalam proporsi. Cara pengujiannya sama dengan menguji rata-rata. N sama dengan banyaknya elemen sampel, X sama dengan banyaknya elemen sampel dengan karakteristik tertentu. Himpunan awal dibagi P sama dengan PO. Himpunan akhir dibagi P lebih besar PO. Himpunan akhir dibagi P kurang dari PO. Himpunan akhir dibagi P tidak sama dengan PO.
Contoh soal, seorang pejabat bank budidaya berpendapat bahwa petani peminjam kredit Bisma yang belum mengembalikan kreditnya sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji pendapatnya itu, kemudian diteliti sebanyak 225 orang petani peminjam kredit Bimas. Ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan alfa sama dengan 10%. Ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian. Himpunan awal dibagi P sama dengan 0,07. Alfa sama dengan 225, X sama dengan 150. Himpunan akhir dibagi P lebih besar 0,07. Alfa sama dengan 10%. Z alfa sama dengan 1,28. Oleh karena itu, Z0 sama dengan min 1,09. Lebih besar dari min 1,28, maka himpunan awal diterima. Berarti pernyataan tersebut benar. 2. Pengujian hipotesis 2 sampel proporsi. Uji hipotesis proporsi 2 populasi adalah pengujian 2 proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari 2 populasi yang berbeda serta independen. Pengujian 2 proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke SMA A atau alternatif ke SMA B. Ia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi secara signifikan daripada sekolah B. Baik, selanjutnya adalah beberapa tahapan dalam melakukan uji hipotesis 2 populasi. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis uji proporsi 2 populasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis uji 2 arah atau uji 2 sisi dan hipotesis uji 1 arah atau uji 1 sisi. Uji 2 arah digunakan untuk mengetahui apakah 2 populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak, sedangkan uji 1 sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Hipotesis untuk uji 2 arah adalah H0 dibagi P1 tidak kurang dari P2. H1 dibagi P1 lebih dari P2. P1 adalah proporsi pada populasi 1. P2 adalah proporsi pada populasi kedua. Nah, yang kedua yaitu tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 min alfa sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Yang ketiga yaitu statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi 2 populasi. Untuk rumus lebih jelas bisa dilihat di makalah, yaitu Z sama dengan P1 dikurangi P2 per akar P dikali 1 min P dikali 1 per N1 plus 1 per N2, di mana P1 sama dengan X1 per N1, P2 sama dengan X2 per N2, P sama dengan X1 plus
X2 per N1 plus N2. Selanjutnya adalah daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z2 dan Z alfa per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah min Z alfa untuk H0 dibagi P1 tidak lebih dari P2 dan Z alfa untuk H0 dibagi P1 tidak kurang dari P2. Selanjutnya yaitu keputusan. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Keputusan untuk uji satu arah Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah yang pertama untuk H0 dibagi P1 tidak lebih dari P2 dan H1 dibagi P1 kurang dari P2. Tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa. Yang kedua untuk H0 dibagi P1 tidak kurang dari P2 dan H1 dibagi P1 lebih dari P2. Tolak H0 apabila Z lebih dari Z alfa. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.